Oke, jadi malam ini kita bakal disuguhkan dengan laga Arsenal melawan Real Madrid di Emirates Stadium. Dan ada satu fakta menarik bahwa Real Madrid ini adalah kali pertamanya mereka akan mengunjungi Emirates Stadium. Terakhir kali ketemu mereka itu di tahun 2006. Saat itu Arsenal yang berhasil lolos berkat gol solonya Thierry Henry. Dan Arsenal yang berhasil lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions musim itu. Jadi musim ini mereka bakal bertemu lagi setelah 19 tahun lamanya. Dan kalau kita ngomong dari sisi Arsenal sebetulnya punya kesempatan buat mengalahkan Real Madrid meskipun kecil. Karena menurut saya di Liga Champions League itu nggak perlu bermain bagus-bagus banget, tapi butuh mentalnya itu yang diperlukan. Kapan harus pintar, kapan harus cerdik, jangan terlalu agresif nyerang, tapi kapan harus bertahan, harus ngerti. Nah, Real Madrid itu bekal pengalamannya banyak banget, soalnya mereka itu udah juarain bertahun-tahun Liga Champion. Mereka tuh udah ketemu banyak banget situasi, tapi Arsenal itu beda jauh. Mereka itu masih belajar, tapi Real Madrid itu udah termasuk suhu. Jadi itulah kenapa walaupun Real Madrid musim ini bukan Real Madrid yang biasa, nggak sebagus biasanya, tapi tetap aja bekal pengalamannya itu nggak bisa dianggap remeh, apalagi di turnamen seperti Champions League. Nah, di video sebelumnya saya pernah ngomong kalau Real Madrid itu walaupun ada Kylian Mbappe, formasinya, chemistry-nya sebetulnya masih belum klop. Vinicius masih anget-angetan. Mbappe juga walaupun udah cetak banyak gol, tapi tetap aja bukan Mbappe yang kita lihat di PSG. Ada Rodrigo. Di atas kertas ini tim bagus banget, serangannya ini kencang banget. Tapi kalau dijadikan satu, siapa nomor 9-nya? Kylian Mbappe yang dijadikan nomor 9 itu bukan nomor 9 asli. Nggak ada yang mau jadi nomor 9 dari 3 pemain ini. Semua itu mau jadi sayap. Nah, jadi gimana perputarannya? Pergerakan pemain-pemain ini itu yang menjadi nilai minusnya Real Madrid musim ini. Tapi sekali lagi, di Liga Champions League itu nggak diperlukan bermain bagus secara kolektif. Tapi kadang momen-momen individu itu juga sangat penting. Itulah kenapa ketika misalnya Arsenal nyerang, terus Real Madrid dapat counter attack. Nah, itu bukan permainan yang kolektif, tapi pemain seperti Mbappe, Rodrigo, Vinicius Junior, mereka tuh bisa bermain dengan instingnya. Jadi mereka tuh nggak usah pakai perintah dari Ancelotti atau dari tim. Mereka tuh bisa bekerja secara efektif sendiri gitu, secara naluri. Oh, ini pemain main si Vinicius ada di kiri, ya udah saya di tengah. Atau Mbappe ke kiri, Vinicius yang masuk ke tengah. Jadi mereka tuh bermain lebih pakai naluri. Nah, kalau mereka pakai naluri seperti ini bakal sulit dihentikan. Tapi ya itu, Real Madrid kalau mainnya lepas tanpa beban, mereka bisa dahsyat. Dan kalau kita lihat dari predicted lineup ya Arsenal, ini saya ambil dari 90minute.com. Arsenal bakal David Raya, Jurien Timber back kanan, Ben White kelihatannya masih belum fit 100%, Saliba, Jakub Kiwior. Nah, Saliba dan Jakub Kiwior mainnya sudah bagus sih, menggantikan Gabriel di beberapa laga terakhir ini. Tapi perpaduannya kedua pemain ini, apakah mereka bisa menghadapi kecepatannya Kylian Mbappe? Karena butuh komunikasi yang cepat ya. Bahkan bukan komunikasi tapi telepati. Karena Mbappe itu larinya kayak kijang. Jadi perpaduannya kedua pemain ini pastinya nggak sebagus dengan Saliba dan Gabriel. Itu aja sih titik kelemahannya Arsenal yang cukup besar. Menurut saya ini lubang besar. Apalagi kalau strikernya yang dihadapi itu Kylian Mbappe. Sayap kiri itu ada Miles Lewis Skelly. Menurut saya Lewis Skelly itu bagus banget sih buat pemain muda ya. Kelihatannya sangat dewasa dan bisa
membantu penyerangan juga, dan secara bertahan dia juga bisa berguna nih menghadapi pemain-pemain cepatnya Madrid. Dan di midfieldnya Arsenal ada Thomas Partey, Declan Rice, dan Martin Odegaard sebagai nomor 8. Dan saya lihat midfieldnya Arsenal tuh nggak ada masalah sih. Punya physicality, punya kekuatan, power, dan juga punya kreatif. Dan juga ada gol dari Declan Rice. Pergerakan-pergerakan into the box-nya ini juga bisa berguna. Tapi cukup kuat untuk menghadapi Madrid di atas kertas. Yang perlu diperhatikan itu juga ada Martin Odegaard ya, yang dalam beberapa minggu terakhir ini saya nggak melihat Odegaard itu mainnya bagus. Kelihatannya sejak cedera dia itu mengalami penurunan. Nah, di laga sepenting ini pastinya butuh seseorang yang bisa membuka kuncinya Madrid. Pastinya yang menjadi pemain kuncinya itu adalah Martin Odegaard, yang biasanya itu mendapat beban kreativitas. Nah, untuk 3 pemain di depan, baliknya Bukayo Saka, saya yakin 99% Bukayo Saka yang akan memulai pertandingan di sayap kanan. Dan ini sekali lagi, Bukayo Saka itu memiliki X factor. Untuk mengalahkan Madrid itu nggak cuma harus bagus dalam 11 pemain aja, tapi harus ada 1 pemain atau 2 pemain bahkan yang bisa memberikan X factor. Nah, Arsenal satu-satunya ini tanpa Martin Odegaard yang saya baru sebutkan mengalami penurunan. Bukayo Saka itu penting banget. Karena walaupun dia itu belum fit total, dia itu masih memiliki kreativitas, dan melawan Fulham dia juga udah kelihatan tajam banget sih. Cuma permasalahannya apakah dia itu bisa menyelesaikan 90 menit atau mungkin 60 menit langsung ditaruh di bangku cadangin. Nah, itu pastinya nilai minus lagi tuh buat Arsenal, karena 60 menit doang itu pasti nggak cukup ya buat lawan Madrid. Tapi Bukayo Saka baliknya itu pastinya juga udah jadi dorongan mental buat pemain-pemain Arsenal lainnya. Di sayap kiri ada Gabriel Martinelli, dan Martinelli memang nggak sebagus musim-musim sebelumnya, tapi masih ada sedikit X factor gitu. Masih ada riwayat bahwa Martinelli ini bisa membuat kekacauan di lini pertahanan lawan. Tapi ya itu, memang gak sebagus sebelumnya, tapi Martinelli masih bisa mencetak gol, masih bisa nge-cross, setidaknya masih bisa berbahaya lah. Dan di posisi striker ada Mikel Merino. Saya gak ada masalah dengan Mikel Merino. Arsenal memang gak ada striker, gak ada Jesus, Havertz. Mikel Merino selama ini sudah memberikan insting di dalam boxnya. Ketika bola masuk ke kotak penalti, setidaknya ada yang tajam. Nah, Merino tuh memberikan ketajamannya. Bahkan saya bilang ini lebih tajam daripada Havertz yang sering blunder. Mikel Merino cocok banget, makanya saya nggak ada masalah dengan Merino. Kalau kita bahas Real Madrid nih, siapa yang jadi predicted lineup-nya Madrid? Ini saya ambil lagi dari website yang sama, 90minute.com, kalau kalian mau baca sendiri. Kiper Thibaut Courtois, kabar yang baik buat Real Madrid, kabar buruk buat Arsenal. Dia adalah salah satu kiper terbaik di Eropa. Dia bakal balik dari cederanya, dan dia akan menjadi benteng lagi. Nah, di lini pertahanan bek kanannya Federico Valverde yang sebelumnya biasanya jadi midfielder, sekarang jadi bek kanan. Kelihatannya memang aneh ya, midfielder jadi bek kanan, tapi tetap aja Valverde itu tuh versatile banget. Dia tuh bisa bermain di banyak posisi. Pemainnya sangat cerdik, mengerti taktik, jadi bisa main di berbagai macam posisi. Jadi di atas kertas aneh banget Valverde main di bek kanan, tapi sebetulnya ini bisa mengacaukan sih susunan serangannya Arsenal. Di posisi center back ada Raul Asensio dan Antonio Rudiger. Dua pemainnya akan balik memperkuat Real Madrid. Asensio diistirahatkan melawan Valencia, dan Rudiger juga defender yang cukup tangguh, yang pernah menghentikan Haaland di
musim lalu. Jadi striker Arsenal, penyerang Arsenal ini nggak bisa menganggap remeh lini pertahanan Madrid. Di posisi back kiri David Alaba yang jarang mendapatkan waktu bermain ya musim ini. Tapi ya sudah ada jam terbang tinggi. Di midfielder, nah ini yang saya lihat itu formasinya 4-2-3-1. Kelihatannya menurut saya sih sesuai prediksi ya ini formasi 4-2-3-1. Di posisi CM ada Eduardo Camavinga yang menggantikan Tchouaméni karena dia dapat akumulasi kartu kuning. Terus juga didampingi oleh Luka Modric dan Jude Bellingham sebagai nomor 10. Nah, di atas kertas ini mirip banget dengan susunan midfieldnya Arsenal. Camavinga dan Jude Bellingham itu seperti Thomas Partey dan juga Declan Rice, memiliki power dan memiliki physicality, dan mereka itu engine room. Dan juga ada kreativitas dari Luka Modric. Kalau dari Arsenal itu Martin Odegaard. Jadi sangat mirip nih. Jadi ini 3 lawan 3, siapa yang unggul pastinya menarik. Dan 3 di depan, sayap kanan Rodrigo yang musim ini kencang banget, bagus banget, banyak golnya. Lawan Atletico Madrid dia juga sempat mencetak gol yang indah sekali. Dan di posisi sayap kiri ada Vinicius Junior yang pastinya memang contender buat Ballon d'Or musim lalu, pemain berkelas dunia yang bisa memberikan damage ke tim manapun juga. Tapi ya belakangan ini kelihatannya dia itu agak sedikit mengalami confidence issue ya, atau ada sedikit penurunan dalam confidence-nya. Lawan Valencia penaltinya luar biasa, gampang diselamatkan, tidak ada power, tidak ada akurasi. Ini bukan seperti Vinicius Junior sih. Dan yang seperti saya bilang, perpaduannya Vinicius Junior dan Mbappe itu memang nggak begitu bagus. Apakah mungkin ada dampaknya terhadap permainannya Vini? Bisa aja, karena mungkin Mbappe yang mengambil peran yang lebih besar, Vinicius Junior yang agak sedikit meredup. Itu bisa aja terjadi. Kylian Mbappe yang jadi striker, yang saya bilang Kylian Mbappe di posisi striker itu nggak sebagus di posisi sayap kiri. Dia itu pastinya lebih pengen cutting inside dari sayap. Tapi ya karena Madrid itu udah nggak punya striker bagus lagi, ya mau nggak mau Kylian Mbappe. Jadi yang harus diwaspadai oleh Arsenal adalah masalah taktik. Kalau mereka main highline, nah ini makan empuk buat Mbappe untuk mengeksploitasikan highline-nya tersebut. Tapi kalau mereka mainnya low block, nah Kylian Mbappe itu nggak begitu efektif misalnya dikepung oleh Jakub Kiwior, Saliba, Partey. Nah, di area sempit seperti ini Kylian Mbappe nggak se-efektif ketika menghadapi highline. Nah, itu saja sih yang menjadi masalah taktiknya Arsenal di laga kali ini. Jadi begitulah prediksi lineup antara kedua tim ini. Dan kalau saya bilang kedua tim ini memiliki kesempatan untuk lolos kalau mereka bermain yang cerdik. Yang kata kuncinya cerdik. Jangan ceroboh, pilih momen yang tepat untuk menyerang. Karena kedua tim ini juga mengandalkan counter attack. Jadi siapa yang beresiko memainkan highline, itu yang akan mengambil resiko lebih besar. Dan lawannya pun juga harus pintar untuk meluncurkan counter attack ini. Nah, kalau saya bilang Arsenal kekurangannya di laga ini adalah mereka nggak memiliki X factor seperti Madrid. Mereka nggak punya Vinicius Junior, Mbappe, Rodrigo, 3 pemain yang bisa memperebutkan Ballon d'Or. Arsenal tuh paling punya cuma Saka aja. Odegaard, yaitu kalau memang lagi naik daun, dia bisa main bagus. Tapi ya musim ini Odegaard sejak cedera bukan pemain yang sama lagi. Oke guys, jadi begitulah rangkuman preview antara Arsenal melawan Real Madrid. Kalau kalian mau menambahkan sesuatu, kalian bisa kasih komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya.